Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya Dian Agustina akan menemani kawan BRIN pada podcast kali ini. Dan tentunya saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh Direktur Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah, yaitu Ibu Tri Sundari, yang akan berdiskusi mengenai clearance etik dan perizinan riset untuk pihak asing. Dan alhamdulillahnya Bu Tri sudah datang di sini. Selamat datang Bu Tri. Terima kasih Mbak Dian. Apa kabar? Baik. Mbak Dian apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Sehat Terima ya? kasih ya Bu sudah menyempatkan Sama-sama, hadir Mbak. di sela-sela kesibukan Ibu nih. Ya Bu, kita diskusi santai tapi Oke. serius ya Bu. Segini Bu, penelitian kan pada hakikatnya bertujuan untuk menemukan ya atau menentukan hal baru yang bermanfaat bagi manusia. Ya. Dan secara etik suatu penelitian baru dapat dipertanggungjawabkan. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan clearance etik dan perizinan riset untuk pihak asing. Oke. Baik, menarik nih Mbak Dian ya. Jadi kita siang ini di gloomy-gloomy tapi kita mudah-mudahan hatinya nggak gloomy ya. Jadi kita bicara tentang dua hal ya, clearance etik riset dan juga perizinan riset untuk riset asing gitu ya. Jadi clearance etik riset itu sebetulnya suatu instrumen gitu Mbak Dian. Jadi instrumen itu untuk apa gitu ya. Jadi untuk mengukur keberterimaan secara etik dari suatu rangkaian proses riset gitu ya. Dan clearance etik ini harus didapatkan oleh para periset itu sebelum mereka melakukan aktivitas risetnya gitu. Jadi kata kuncinya adalah sebelum. Jadi harus di bold, underline sebelum gitu ya. Nah, kalau tadi dua hal gitu ya, clearance dan perizinan. Nah, apa ini hubungannya gitu ya antara clearance dengan perizinan pihak asing? Nah, kalau kita lihat di regulasi ya, kita punya Undang-Undang 11 2019 itu tentang Sistem Nasional Iptek gitu, khususnya di pasal 75. Itu sebetulnya disebutkan gitu ya bahwa pihak asing dalam hal ini dia bisa individu gitu ya ataupun kelembagaan iptek asing gitu, mereka bisa melakukan riset di Indonesia dan berkolaborasi dengan para periset Indonesia, dan tentunya mereka sebelum melakukan risetnya di Indonesia dia harus punya yang namanya izin gitu ya, izin riset untuk pihak asing. Dan untuk mendapatkan izin itu terlebih dahulu mereka harus mendapatkan yang namanya tadi clearance etik riset. Jadi kurang lebih seperti itulah gitu. Oke. Jadi mengapa clearance etik dan perizinan riset itu penting untuk dilakukan ya Bu? Iya betul. Jadi ini sesuatu yang common ya di komunitas ilmiah gitu, terutama di luar negeri apalagi yang memang ekosistem risetnya itu sudah sangat mature begitu ya. Jadi untuk sebelum aktivitas riset itu dilakukan, kenapa kok clearance itu harus didapat dulu gitu? Sebetulnya itu juga untuk kepentingan para perisetnya gitu Mbak. Jadi melindungi si perisetnya, kemudian juga subjek riset dalam hal ini kalau misalnya nanti ada hubungannya dengan human ya, manusia gitu. Dan tidak hanya manusia gitu ya, termasuk juga hewan. Jadi kita tidak hanya berperi kemanusiaan tapi juga ada memperhatikan juga gitu terhadap kesejahteraan hewan itu. Jadi ketika ada riset yang memakai hewan coba, kita harus melihat dia jangan sampai kesakitan dan lain-lain. Jadi satu untuk proteksi perlindungan, dan tujuan lain adalah sekarang itu banyak sekali kan, kalau riset kan tentunya ada keinginan untuk dipublikasi gitu dong gitu. Nah beberapa jurnal ilmiah itu mensyaratkan gitu ya, jadi apakah penelitian yang akan dipublikasikan ini mereka sudah mendapatkan clearance etik. Nah ini menjadi salah satu tujuan juga kenapa mereka butuh clearance etik seperti itu. Oke. Terus yang terpenting siapa nih Bu yang harus mengajukan clearance etik dan gitu. Iya perizinan betul. itu? Jadi tentunya karena ini terkait dengan riset gitu ya, berarti kan ya periset gitu. Nah perisetnya itu siapa? Sebetulnya sih semuanya gitu Mbak Dian. Jadi itu tidak hanya tadi periset asing ya, tapi periset Indonesia pun itu wajib untuk mendapatkan clearance etik ini. Tetapi memang kita menyadari gitu ya bahwa tidak semua bidang riset itu memerlukan clearance etik gitu ya. Oleh karena itu
ada yang mekanisme yang kita bangun nih, namanya itu penilaian mandiri gitu atau self assessment. Jadi self assessment ini juga kita buat supaya untuk membantu para periset tadi mengidentifikasi gitu ya, apakah riset yang akan mereka lakukan ini memerlukan clearance etik atau tidak. Jadi mereka cukup kayak menjawab pertanyaan tertutup gitu ya, iya atau tidak gitu. Jadi nggak pusing lah gitu mengisinya. Jadi seperti itu. Nanti dia akan tahu setelah mengisi itu periset ini saya perlu clearance etik atau tidak. Jadi secara umum memang semua periset yang akan melakukan riset harus dapat clearance etik itu. Oke. Sebagai informasi biar kawan BRIN tahu juga nih Bu, bagaimana cara mengajukan terkait clearance etik. Penting ini ya, penting. Ya, penting banget. Bagaimananya ini betul. Jadi BRIN ini kan punya banyak fasilitas, program fasilitasi gitu ya, apalagi di Kedeputian Fasilitasi Riset dan Inovasi. Jadi salah satunya memang kita punya program fasilitasi untuk clearance etik dan perizinan bagi periset asing gitu ya. Nah semuanya ini kita sudah online nih Mbak, jadi nggak masalah ya, jangan khawatir ya para periset dimanapun, mungkin ada periset yang lagi di luar Jakarta gitu ya, yang penting punya jaringan koneksi ke internet itu aja sih gitu. Jadi tinggal akses di website kita itu di clearance etik ya, pakai Indonesia ya, KLIR clearance etik .brin.go.id. Semua informasi ada di sana gitu ya, tinggal dibaca saja. Ini sebagai informasi gitu ya, kita di BRIN ini clearance etiknya udah ada 5 bidang nih Mbak Dian gitu. Jadi clearance etik ini kan nanti direview oleh komisi yang namanya komisi etik gitu ya, dan di BRIN kita punya 5 bidang gitu ya. Ada bidang sosial humaniora gitu, nanti untuk yang bidang-bidang sosial humaniora, kemudian hewan coba tadi ya untuk riset yang memang ada kaitannya dengan hewan, kemudian bidang kesehatan ya penting, kemudian kimia, dan yang kelima adalah tenaga nuklir. Jadi kita udah punya 5 nih. Oh 5 gitu. ya Bu. Nah yang paling penting, apakah ini berbayar Bu? Oke. Ini lebih penting lagi gitu ya. Jangan khawatir, ini kita beda nih. BRIN ini kalau kasih layanan nggak tanggung-tanggung nih Mbak Dian. Jadi untuk fasilitasi clearance etik ini kita tidak berbayar, alias gratis 0 rupiah. Nah, untuk yang perizinan untuk pihak asing ini memang kita masih ada tarif PNBP gitu ya, yang diatur oleh PP tarif gitu. Jadi tadinya sih kita pengennya ini ya gratis juga, tapi kan karena ada aturan tadi kita juga tidak mudah untuk mengubah itu. Jadi tarif PNBP untuk perizinan ini kita bisa informasikan itu besarannya juga bervariasi ya. Bervariasinya tergantung apa? Tergantung setidaknya 2 hal nih. Yang pertama adalah berapa lama durasi risetnya. Jadi ada riset-riset yang durasinya pendek ya, kurang dari sebulan atau antara 6 sampai 6 bulan, atau maksimal sih kita perizinan tuh per 1 tahun Mbak maksimal, nanti bisa diperbarui. Nah selain durasi itu juga ditentukan oleh si jabatan periset asingnya gitu. Jadi apakah dia mahasiswa gitu ya, ataukah dia peneliti di suatu lembaga penelitian atau perguruan tinggi, atau dia dari swasta gitu. Tentunya kan akan beda ya. Ya kantongnya mahasiswa beda dong sama kantongnya ini ya yang swasta gitu. Jadi dan itu pun tidak mahal loh. Jadi kisarannya paling murah kalau nggak salah yang mahasiswa itu 750.000 sampai yang badan usaha itu kalau nggak salah sih 10 juta ya untuk 1 tahun. Nah Bu, terkait perizinan ini kan pasti tidak hanya BRIN sendiri ya, pasti kan BRIN juga menggandeng instansi-instansi lain ya. Mungkin bisa Ibu terangkan juga instansi apa aja nih yang terlibat terkait perizinan ini. Ya, terima kasih nih Mbak Dian udah raising question ini ya gitu, karena ini juga yang jadi pertanyaan banyak pihak, terutama untuk yang periset asing yang baru gitu ya, karena kan dipikirnya setelah dapat namanya SIP atau surat izin penelitian dari BRIN kan berarti udah macam punya paspor gitu loh, bisa keliling kemanapun. Ternyata tidak gitu ya. Jadi ada beberapa instansi, kementerian atau lembaga yang punya tusi juga nih dalam kaitan perizinan riset. Jadi BRIN sebagai pintu masuk gitu ya. Tentunya setelah dapat surat izin dari BRIN, peneliti asing ini bisa mengurus visa gitu ya. Visanya itu juga ada indeksnya. Jadi untuk riset
itu visa C315 gitu ya. Kemudian itu di imigrasi di Kemenkumham dan mereka juga sudah online gitu ya, dan ya sudah mudah lah gitu ya untuk pelayanannya. Nah selain imigrasi, ketika dia udah dapat visa kan dia datang ke Indonesia, kemudian dia perlu mengurus yang namanya surat keterangan jalan, itu di Mabes Polri gitu ya, yang ada di Jakarta. Nah ini juga nih tricky nih, ada pertanyaan, kalau riset saya dan mitra saya nggak ada di Jakarta gimana nih gitu ya, masa harus bolak-balik gitu. Nah ini kita juga sudah koordinasi dengan Polri bahwa bisa gitu suratnya itu diurus di Polda setempat gitu ya. Kalau misalnya di wilayah di Jawa Barat ya udah silakan datang ke sana gitu. Nah selain Polri memang ada lagi yang namanya Kemendagri gitu ya. Karena banyak sekali lokasi-lokasi riset ini kan di daerah gitu ya Mbak Dian ya. Nah ini kan Pemda setempat kan perlu tahu nih bahwa akan ada periset asing yang datang ke lokasinya. Jadi ini kan diampu oleh Kemendagri gitu ya. Kemendagri ini sudah online juga layanannya, jadi akan mudah dan bisa diakses dari manapun. Nah selain Kemendagri itu nanti ada juga namanya di KLHK ya, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, tapi ini jika risetnya itu ada di kawasan-kawasan konservasi gitu kan, jadi kalau enggak sih enggak perlu gitu. Terus juga ada lagi yang riset-riset untuk yang bidang spesifik lainnya, misalnya di kelautan yang menggunakan kapal riset gitu ya, baik kapal riset yang dimiliki oleh Indonesia maupun yang dimiliki oleh asing, itu juga perlu mendapatkan namanya security clearance dan juga didampingi yang namanya itu security officer gitu dari Kementerian Pertahanan. Jadi ya kurang lebih itu sih aktor utama gitu ya untuk perizinan riset selain yang di BRIN. Oke. Terus Bu, apakah periset asing cukup mendapatkan izin riset dari BRIN saja atau dapat dari riset yang ada di Indonesia? Jadi itu tadi, jadi tergantung dari topik risetnya juga gitu ya. Kalau memang dia tidak berada di kawasan konservasi, tidak merupakan riset yang di kelautan gitu ya, jadi cukup dari BRIN, kemudian mengurus surat keterangan jalan di Polri, kemudian ke mana itu Kemendagri untuk mendapatkan surat pemberitahuan penelitian agar bisa diteruskan ke Pemda setempat sih, itu cukup gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Terus Bu, apabila pengusul mengalami kesulitan dalam mengajukan layanan ya, apakah ada pihak yang dapat dihubungi? Ya. Ya ini karena kita pelayanan gitu ya, kan suka sekali nih kita kalau ngurus apa lah, pesan tiket atau apa gitu ya, pesan apa, memang suka kalau ada kendala kan memang harus kita standby ya, ada yang bisa dihubungi. Ada jadi help desk-nya lah ya. Benar help desk. Nah kita sih sebetulnya belum help desk banget gitu ya, yang seperti itu tidak, tapi setidaknya kita punya alamat email dan ini teman-teman juga quite aktif lah ya dalam respon gitu kalau ada pertanyaan gitu. Nah kalau untuk yang kaitannya dengan clearance itu bisa ke clearanceethic@brin.go.id. Kalau khusus terkait dengan perizinan asing tadi bisa ke research.permit. Ini dalam bahasa Inggris kalau perizinan asing, karena bukan sok-sokan tapi supaya nanti kalau peneliti asing juga mudah ya. research.permit@brin.go.id. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan atau ada kendala gitu ya. Kebetulan ini kalau saya boleh ngomong di sini kan kita baru migrasi nih Mbak Dian ya, dari sistem informasi yang lama gitu ke sistem informasi yang baru kisaran 1-2 minggu kemarin. Jadi memang kami sempat kemarin tutup layanan kurang lebih 1 mingguan gitu ya, dan sekarang sudah live kembali. Tapi memang masih ada beberapa hal yang kita perlu optimalkan. Jadi nanti jika ada yang melakukan permohonan clearance etik atau juga perizinan dan mengalami kendala, silakan nanti di screenshot atau di videoin pendek itu dikirimkan ke alamat tadi gitu ya, alamat email tadi supaya nanti kita bisa mencari solusinya dengan segera. Terakhir nih Bu, apakah selama ini ada hambatan yang dialami misalnya dari pihak asing yang ingin mengajukan izinnya gitu? Iya. Hambatan ya, kalau ini karena sistem baru ya Mbak Dian ya. Kita baru mulai tahun ini sih tepatnya, kalau clearance kita buka di sekitaran bulan Maret kemarin.
Kalau untuk perizinan itu sebulan setelah ya, mungkin sekitar April gitu ya. Jadi belum sampai setahun lah ya usia kita gitu ya. Kalau manusia nih, bayi kan baru merangkak gitu ya, mau berdiri jatuh gitu. Jadi memang beberapa kendala itu ada gitu ya dari sisi mungkin dari SDM kami yang memang perlu karena orangnya juga baru ya, dari tidak hanya sistemnya, tidak hanya prosedurnya, nih SDM-nya juga banyak yang baru. Jadi mungkin nanti yang kemarin-kemarin memang adalah hal-hal teknis gitu, tapi semua bisa terkomunikasikan dengan baik gitu. Dan karena BRIN ini juga pintu masuk ya untuk perizinan asing tadi, jadi banyak juga nih kendala-kendala yang sebetulnya tidak di BRIN gitu ya, di kementerian atau lembaga lain, tapi ya karena pintu masuknya kami dan mereka tahu kami, jadi ada juga kendala-kendala yang di luar BRIN tuh disampaikan kepada kami untuk dicari solusinya, termasuk tadi tuh yang kalau lokasinya di luar Jakarta. Jadi kan ini misalnya dia dari Amerika nih ya, Amerika Serikat datang ke Jakarta kan untuk visanya, atau mungkin dia risetnya tidak di Jakarta gitu, misalnya di Bali kan ada ya penerbangan internasional ke Bali gitu kan, sedangkan harus ngurus tadi ke Mabes Polri kan, masa harus ke Jakarta lagi sih gitu. Nah ini kita bantu komunikasi ke Mabes Polri-nya, ini gimana, makanya tadi ternyata bisa dilakukan di Polda misalnya seperti itu. Jadi hal-hal semacam itu yang kita juga berusaha untuk membantu secara teknis. Baik Bu, karena waktunya kita sudah mulai habis udah nih mau ya habis Bu, ya, waduh, karena menarik kerasa banget ya diskusinya ya. Oke. Baik, berarti saya ada 2 yang saya catat di sini ya Bu. Clearance etik itu bertujuan untuk mengukur keberterimaan secara etik dalam rangkaian program riset, serta memberikan perlindungan bagi periset, subjek riset, objek riset, dan masyarakat. Betul. Dan dasar hukumnya itu pertama UU Sinas Iptek 11 tahun 2019 ya, pasal 75. Dan yang kedua yang terbaru ya Bu, yang baru ditandatanganin sama Kepala BRIN ya, dengan nomor BRIN ya, nomor cantiknya nomor cantik ya. Peraturan BRIN nomor 22 tahun 22 tentang clearance etik. Betul sekali. Baik Bu, sebelum closing mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan kembali Bu? Ya, ya kalau dari saya ini ya, tentunya kami ingin mendorong ya para periset Indonesia untuk terus semangat melakukan riset, karena kita pemerintah berupaya secara terus-menerus untuk memberikan kemudahan-kemudahan terutama dan fasilitasi termasuk perizinan untuk riset yang berkolaborasi ya dengan periset asing. Jadi saya ingin mereka tetap semangat gitu ya, dan jika ada kesulitan segala macam jangan ragu-ragu untuk datang ke kami dan kami akan berusaha mencarikan solusinya. Itu saja mungkin Mbak Dian. Terima kasih Bu atas Sama-sama. kesempatannya, diskusinya hari ini sangat menarik, semoga memberikan insight buat kawan BRIN yang lainnya Bu ya. Semoga Ibu selalu sehat selalu ya Bu. Sama-sama Mbak Dian, terima kasih. Baik kawan BRIN, demikianlah diskusi kami hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat buat kawan BRIN dan insight yang menarik juga. Dan jangan lupa untuk saksikan kembali podcast BRIN selanjutnya. Salam eksplorasi sains tanpa batas. Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas.